Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Ardinia Tunggaputri. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang manusia sebagai makhluk budaya, di mana merupakan salah satu tugas dari Bapak Fandi Atubadal Safimta, SPDMH, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai apa yang dimaksud dengan manusia, apa yang dimaksud dengan budaya, kebudayaan, dan masih banyak lagi. Baik, kita akan memasuki materinya. Yang pertama adalah apa itu manusia? Manusia adalah makhluk hidup yang diciptakan di muka bumi ini dengan sempurna, karena memiliki akal dan pikiran yang dapat berkembang. Hal ini pun menjadikan kelebihan pada manusia daripada makhluk lainnya. Pada pengertian manusia itu sendiri kita menemukan kata akal yang memiliki arti kemampuan pikir manusia sebagai kodrat alamiah yang dimiliki oleh manusia. Sedangkan berpikir itu sendiri merupakan dorongan untuk aktif demi meningkatkan suatu kepentingan dan meningkatkan kehidupan manusia. Fungsi akal itu sendiri yaitu untuk berpikir, memecahkan suatu masalah, mengingat kembali apa yang telah diketahui, dan masih banyak lagi. Dalam kehidupan manusia memiliki beberapa aktivitas. Yang pertama, aktivitas pribadi, aktivitas keluarga, aktivitas kelompok, aktivitas masyarakat, dan aktivitas etnis ataupun budaya. Di sini kita akan membahas mengenai aktivitas etnis ataupun suku yang merupakan warisan turun-menurun dari para leluhur yang memiliki sifat sakral ataupun suci yang biasa kita sebut sebagai budaya. Dan budaya, apa pengertian itu budaya? Budaya itu sendiri merupakan daya dan budi yang berwujud cipta, rasa, dan juga rasa. Apa pengertian dari cipta? Cipta merupakan kemampuan pikiran, sedangkan rasa adalah tanggapan dari cipta itu sendiri. Dan karsa merupakan kehendak ataupun niat, sedangkan kebudayaan itu merupakan hasil dari budaya itu sendiri. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai unsur kebudayaan. Unsur kebudayaan meliputi sebagai yaitu ada bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan, sistem religi, sistem teknologi, kesenian, dan sistem mata pencarian. Proses kebudayaan pun dibagi menjadi dua, yaitu internalisasi dan sosialisasi. Internalisasi yaitu penerapan realitas dari suatu objektivitas, dan sosialisasi adalah proses interaksi yang terus-menerus pada suatu ruang lingkup itu sendiri. Baik, kita akan lanjut lagi yaitu ke penyebab perubahan sosial dan kebudayaan. Ada dua faktor, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Untuk faktor intern itu meliputi bertambah ataupun berkurangnya suatu penduduk, adanya penemuan baru, adanya konflik dalam suatu masyarakat, adanya pemberontakan. Sedangkan dalam faktor ekstern itu sendiri yaitu adanya bencana alam, adanya kebudayaan dari luar masuk ke masyarakat itu sendiri. Jadi semisal adanya budaya barat masuk ke lingkungan, masuk ke negara Indonesia itu. Jadi budaya itu merupakan perwujudan dari ide dan gagasan dari manusia itu sendiri, sehingga manusia dan budaya itu tidak dapat dipisahkan. Dan kebudayaan itu merupakan wujud dari budaya tersebut. Tingkat kebudayaan suatu bangsa akan berbanding lurus dengan tingkat pemikiran dan dengan peradaban suatu bangsa itu sendiri. Sekian, terima kasih. Semoga materi yang saya berikan bermanfaat. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.